Baik, Remah Receh kali ini kita akan mereview tentang satu aplikasi, yaitu catatan keuangan harian dari Asimbyte Software. Jadi aplikasi ini adalah digunakan untuk mencatat keuangan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang suka bingung nih, gajinya tiba-tiba habis buat apa aja. Jadi aplikasi ini sangat bisa digunakan untuk mencatat keuangan harian. Jadi untuk apa aja pengeluaran teman-teman selama 1 bulan. Jadi aplikasi ini terakhir diupdate tanggal 18 Maret 2020. Developernya itu di Jalan Raya Madiun Surabaya. Jadi ini aplikasi asli anak bangsa. Untuk ratingnya sendiri dia dapat rating 4,6 dari 14.108 orang yang memberikan penilaian. Jadi yang mendownload aplikasi ini sudah cukup banyak. Oke, aplikasi ini sudah saya download, kita lihat isinya seperti apa. Oke, ini warnanya agak-agak pucat ya untuk defaultnya, jadi seperti biru keabu-abuan. Oke, ini aplikasi ini utama, ini menu utama, ada tiga menu di sini, utama, laporan, dan setelan. Oke, kita lihat menu utama. Di sini ada tanggal hari ini 11 Juni 2020, ada penal. Jika kita ingin kita coba ya, kita klik tambah. Oke, di sini untuk klik tambah, dia di paling atas ada tanggal. Oke, untuk transaksinya bisa kita atur bahkan di hari-hari sebelumnya. Kita misalkan kita mulai dari 1 Juni. Oke, di 1 Juni di sini tipenya ada pengeluaran dan pemasukan. Oke, 1 Juni biasanya gajian ya, kita gajian. Kita klik pemasukan di 1 Juni. Nah, di sini ada jenis-jenis pemasukan. Ada bonus, gaji, hasil usaha. Coba gaji, kemudian kita masukkan di sini misalkan gaji 5 juta, misalkan. Oke, berikutnya kemudian kita simpan. Ternyata tidak bisa, di sini ada notifikasi, data, jumlah, dan judul harus diisi. Jadi kita harus menuliskan judul di sini. Kalau menurut saya sih judul ini sebenarnya nggak wajib seharusnya. Jadi kita nggak perlu menuliskan judul karena pemasukan kita udah dari gaji, nggak perlu lagi kita tulis judul. Karena di sini harus diminta, jadi mau nggak mau kita harus mengisi misalkan gaji bulan Juni. Oke, selesai, kita simpan. Oke, tersimpan di sini tanggal hari Senin, tanggal 1 Juni ada gaji. Kemudian kita coba lagi, kita tambah pengeluaran. Misalkan untuk pengeluaran di sini kategori default dari aplikasi ini adalah ada belanja umum, makanan, pulsa HP, tagihan listrik, tagihan PDAM, dan transportasi. Biasanya di aplikasi seperti ini untuk kategori ini bisa kita atur dan bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini kita pakai defaultnya, kita bayar listrik di tanggal 3. Misalkan kita bayar listrik di tanggal 3, untuk token listrik biasanya 200.000. Oke, kita tulis keterangan, karena di sini keterangan harus ditulis, untuk judul harus ditulis listrik. Jadi kita simpan dan kita tambah lagi untuk pengeluarannya. Kita pulsa HP untuk paket data misalkan di tanggal 4. Oke, sejumlah 100.000. Paket data. Oke, kemudian kita tambah lagi selain paket data untuk kerjaan kantor, misalnya kita butuh paket untuk nelpon klien, bisa di sini kita di pulsa HP juga. Mungkin itu tujuan dari judul ya. Misalkan 50.000 untuk paket. Oke, kita simpan. Kemudian kita tambah lagi. Ternyata kita dapat penghasilan lagi nih di tanggal 10. Pemasukan lagi, kita dapat bonus nih di tanggal 10, nilainya 1 juta misalkan. Bulanan kita simpan. Kita tambah lagi di tanggal berapa, di tanggal 8 misalkan kita ada pengeluaran untuk makanan, kita lagi ulang tahun misalkan nih, merakit senang 500.000.
pelesiran ulang tahun. Oke, kita tambah lagi biar nanti kalau ada banyak nanti di laporannya seperti apa. Oh, kita belum bayar tagihan PDAM nih. PDAM sedangkan 50.000. Bayar listriknya, bayar air. Kemudian kita pengeluaran lagi, misalkan untuk makanan nih, kita beli makan 25.000 di tanggal 5, misalnya kita kemarin tanggal 5 kita isi makanan 25.000, beli makan Padang. Terus kita tambah lagi pengeluarannya untuk makanan, tanggalnya kemarin malam minggu, di malam minggu kita nongkrong misalkan di sini habis 100.000, makan di kumpul-kumpul sama teman-teman misalkan. Oke, kita udah ada beberapa masukan tadi. Oh ya, di sini kita coba, di sini ada menu kalkulator. Mungkin kalkulator ini bisa digunakan misalkan kita belanja apa gitu yang membutuhkan kalkulator. Kita coba ya, 2000 kali 50, misalnya kita beli 2050 untuk kalkulator sama dengan hasilnya 100.000, pakai hasil dia masuk otomatis di sini. Jadi kalkulator ini digunakan untuk jika kita membutuhkan, tapi biasanya sih agak jarang ya. Oh, mungkin untuk kembalian tuh bisa tuh seperti misalkan kita belanja di Indomaret nih, uang kita 100.000-an, misalkan belanja di Indomaret uang kita 100.000, kemudian kita belanjanya berarti dikurangi 85.300, misalnya sering tuh di Indomaret atau Alfamart atau minimarket atau warung kita pakai hasil, dia tidak bisa. Oh, kita lupa menggunakan sama dengan, jadi harus dipencet sama dengan tadi, ketika 100.000 dikurangi sekian sama dengan pakai hasil. Di sini untuk belanja umum misalkan itu gunanya jika kita jadi kita misalnya ada receh-receh nih, jadi receh-recehnya tuh juga ikut kehitung misalkan di tanggal 9 simpan. Oke, kita lihat di sini kita bisa melihat transaksi kita per hari. Jadi dia urut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, jadi urut sampai tanggal seterusnya. Oke, kita tampilkan semua, dia tampil seperti ini, sebenarnya sama aja, tampilkan semua per transaksi. Nah, ini per transaksi maksudnya di sini dia semacam aktiva pasiva kiri kanan. Jadi di tanggal itu hari Kamis telepon, jadi di sini ada pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa di hari Kamis. Dan hari Selasa pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, hari Senin tanggal 8 pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Jadi semacam aktiva pasiva. Kita lihat di sini untuk di menu semua transaksi, di menu yang paling atas kita bisa pilih jika kita udah banyak memasukkan nilai-nilai dari pengeluaran kita bisa lihat di sini. Kita bisa sort berdasarkan semuanya, mingguan, bulanan, tahunan, atau kita atur sendiri ini dari tanggal. Kita misalkan coba nih dari tanggal 5 Juni sampai 15 Juni kita upload. Berarti di sini muncul tanggal 5 Juni, laporan kita dari tanggal 5 Juni sampai 11 Juni. Jadi di sini muncul berapa pengeluaran kita, berapa penghasilan kita. Jadi buat teman-teman yang suka lupa nih, ternyata tanggal minggu lalu tuh saya beli apa aja ya. Jadi di sini kita bisa lihat pengeluaran kita. Oke, kita back. Kita lihat laporannya. Untuk laporannya dia sama seperti kita bisa memilih di sini rentang waktu 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, bulan lalu, bulan ini, atau atur sendiri seperti tadi. Kita bisa mengatur tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke,
pemasukan di 7 hari terakhir, paling 30 hari terakhir berarti tanggal 13 Mei 11 Juni. Di sini pengeluaran kita 1.039.700. Jadi di sini dia makanya selisih. Jadi selisih itu adalah saldo yang kita punya. Jadi kalau saya sih biasanya pakai aplikasi seperti ini, berarti berapa uang yang kita punya. Jadi jangan sampai di sini ada minus. Kalau minus kita bingung, berarti kita berhutang dong. Jadi jangan sampai. Nah, jadi di sini kemudian ada top kategori makanan berapa, tagihan listrik berapa, pulsa, BBM, kemudian belanja umum berapa. Kemudian pemasukan ada gaji, ada bonus, ada laporan per bulan. Oke, di sini ada semua transaksi bulan Juni. Jadi di sini rekap semua transaksi kita selama 1 bulan. Kemudian ada grafik. Oh, grafiknya cukup bagus ya. Saya melihatnya sih tampilannya cukup bagus. Di sini dilihat kita 60% untuk makanan, pengeluaran kita 60% untuk makanan, tagihan listrik 15%, pulsa HP 14%, PDAM 5%, belanja umum 1%. Pemasukannya itu dari gaji dan bonus. Jadi di sini kita bisa mengontrol diri. Oh, ternyata saya selama ini pengeluaran misalkan total 3 juta nih pengeluarannya, ternyata 60% untuk makanan, seharusnya nggak segitu banyak. Jadi kita bisa melakukan kontrol ini secara keseluruhan untuk pengeluaran. Oke, dia di sini bikin grafik bagus. Kalau menurut saya ini bagus grafiknya, jadi setiap hari kita bisa tahu seperti apa pergerakan pengeluaran kita. Harapannya sih pengeluaran itu menurun dari awal bulan, karena awal bulan banyak pengeluaran seperti bayar listrik, bayar air, beli pulsa, kemudian turun ke bawah sampai akhir bulan itu harapannya sih turun terus. Kemudian ini untuk persentase, di sini ada makanan, tagihan listrik. Jadi pengeluaran per hari itu di sini ada rata-ratanya 34.600 untuk 656. Jadi kita bisa melihat rata-rata pengeluarannya yang cukup bagus di sini untuk pemasukan. Untuk pemasukan tidak terlalu menarik sih kalau saya grafik pemasukan. Nah, ini pengeluarannya, jadi setiap hari atau pengeluaran kita setiap hari kita bisa lihat di sini. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya juga bulan-bulan sebelumnya juga bisa kita lihat data. Nanti kita back ke grafik dan dia bisa di reportnya ini bisa di download dalam bentuk teks, Excel atau PDF. Jadi berguna sekali jika kita pengen lihat, kita pengen download, pengen bikin laporan, misalkan laporan ke pacar atau ke istri, berapa nih pengeluaranmu sebulan, jadi kita bisa bikin laporan seperti ini. Dan ternyata kalau menurut saya sih bukan cuman ini, bisa diterapkan nggak cuman di laporan harian secara pribadi, bisa juga untuk tugas-tugas kantor. Misalnya kita sebagai orang yang memegang keuangan di kantor, ini bisa kita gunakan nanti untuk pemasukan dan pengeluarannya bisa diatur sepertinya. Nah, di sini untuk setelan atau pengaturan kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa edit pengeluaran kita jenisnya apa, jadi disesuaikan dengan pengeluaran kita. Misalkan kita belanja umum nih, misalkan kita ganti jadi belanja bulanan, kita simpan, dia berubah jadi belanja bulanan, pulsa HP, tagihan PDAM, tagihan listrik, transportasi, makanan. Terus kita tambah lagi misalkan pengeluaran apa lagi, iuran RT misalkan. Nah, iuran RT ini bagus nih, jadi kita bisa tahu misalkan ada komplain tanggal berapa kemarin iurannya, jadi kita bisa lihat tuh kemarin kita iuran tanggal segini. Untuk pemasukan juga bisa kita atur. Jadi ini bisa buat kantor juga sebenarnya. Jadi jika teman-teman misalkan megang uang kantor untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan tiap hari disuruh tiap hari harus beli kopi untuk teman-teman kantor, jadi misalkan teman-teman kantor ada urunan, jadi bisa aplikasi ini untuk laporannya, jadi nanti lebih terbuka sebenarnya ke orang lain, jadi lebih ketahuan grafik hariannya dan nggak pakai ribet, bisa langsung diekspor ke Excel. Sorry. Ini bisa kita download, bisa kita ekspor. Nah, ini udah langsung tersimpan.
pilih kirim untuk mengirim atau share. Sekarang kita kirim. Oke, kita langsung kita kirim. Ini bisa dikirim ke email, WhatsApp, Bluetooth, Line, Gmail, WhatsApp Business. Hai, kami dari aplikasi Buku Warung. Oke, aplikasi. Kami ingin memperkenalkan aplikasi kami, Buku Warung. Warung. Oh ya, aplikasi ini ternyata ada iklannya. Oke, nggak apa-apa karena aplikasi gratisan, wajar lah. Kita saling timbal balik ya. Itu penghasilan si developernya. Kemudian di sini ada atur PIN masuk aplikasi. Oh, bisa diatur PIN jika kita aktifkan, kemudian kita bikin PIN, jadi aplikasi ini nggak bisa diedit oleh orang lain. Oke, dia bisa. Jangan lupa aplikasi tidak akan dibuka jika Anda lupa PIN. Ingat itu. Oke, jadi jika kita ingin membuka aplikasi, nanti dah kita coba bikin PIN-nya. Kita coba atur warna tampilan. Oh, ternyata warna tampilannya bisa diganti, cuman pilihannya terbatas. Oke, seperti ini. Kita coba yang terang ya. Kita simpan. Ini catatan. Oh, warna merah. Oke. Jalan tentang aplikasi. Oke, ini ada website, alamat email, icon kredit, aplikasi, jalan lainnya itu atur. Wow, ada pengingatnya. Luar biasa, ini bagus sih untuk pengingat seperti ini. Jadi kita jika kita lupa, kita akan diingatkan. Misalkan kita tiap jam 2 malam nih, tiap jam 20.00 akan diingatkan. Jadi kita, untuk agar kita tidak lupa, untuk misalnya jam 8 malam nih kita diingatkan, tadi pagi saya pengeluaran untuk bayar ojek sekian, untuk makan sekian. Jadi pencatatan keuangan kita tertata setiap hari. Jadi di sini ada pengingatnya. Walaupun kadang-kadang kita untuk yang malas bisa gunakan ini. Jadi yang suka lupa untuk mencatat, jadi ada di sini kita bisa mengatur jam, jadi setiap hari akan diingatkan. Oke, batal. Kemudian ada manual backup. Oke, untuk membackup, manual restore, kita bisa menyimpannya di mana. Kemudian currency format, di sini kita bisa mengatur format, bisa. Oh, di sini ternyata ada tampilkan simbol mata uang, rupiahnya berapa, pecahannya, desimalnya. Kalau nggak suka kelihatan banyak nih, bisa tanpa desimal, pakai simbolnya berarti RT. Kalau code IDR Indonesia rupiah, kita pakai simbol aja. Posisi belakang, ini depan belakang rada aneh sih, kalau biasanya kalau pakai code pakai belakang 99.000 IDR. Karena kita pakai simbol, jadi kita di depan saja. Kemudian pemisahnya pakai titik atau koma. Oh, itu pemisah desimal kalau kita menggunakan ini ya. Oh ya, karena kita nggak menggunakan, jadi ini nggak berpengaruh untuk pemisah desimal. Pemisah ribuan kita pakai koma, seperti biasa pakai titik. Kemudian di sini kita bisa menyimpan untuk mata uang yang lain. Ternyata berarti ini bisa buat teman-teman yang lagi di luar negeri, yang menyimpan uang dalam bentuk, yang lagi di Eropa menyimpan uang dalam bentuk euro, yang lagi di Cina menyimpan uang dalam bentuk China yuan, tapi tetap aplikasinya berbahasa Indonesia. Ini karya anak bangsa. Oke, di sini iklan dari si pengembangnya. Di sini pengembangnya punya kalender libur Indonesia, terus Indonesia, dan kata-kata mutiara. Oke, sekian aplikasi ini. So, kita coba atur PIN. Kita mengambilnya 6. Oke, 6 kali. Coba simpan. Kita coba keluar, kemudian kita masuk. Oh ya, ini kita masukin PIN. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia terbuka. Jadi kita harus masukin PIN. Bagus aplikasinya, recommended buat teman-teman yang mau, silahkan. Terima kasih. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.